Dan sebetulnya di sini kali ini kita akan bahas spoiler nih untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1117 yang akhirnya nih setelah kebanyakan libur mulu akhir-akhir ini, di mana dua chapter libur ya setidaknya padahal Egghead ini sudah masuk ke klimaks alias sudah bagian akhir, harusnya ya abisin dulu lah jika mau libur. Dimana memang alasannya pun cukup jelas sih, pihak One Piece sendiri sedang sangat sibuk sekali di tahun ini karena sedang ada 25 tahun untuk anime dari One Piece-nya, dan seperti yang kita lihat juga di Las Vegas Pier sudah di booking full nih untuk serial One Piece, yang bahkan ini keren banget untuk bentukannya yang wah ini sangat luar biasa sekali. Dimana untuk anime sendiri pun akan ada banyak hal baru nih, tapi sebelum itu kita akan bahas spoiler dulu ya. Seperti biasa kalian bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, yang udah lama banget nih kita nggak masuk ke mode apa itu tidur. Coba dari kalian sendiri, ada nggak sih yang masih di mode apa itu tidur alias masih begadang karena ya biasalah budak korporat? Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana seperti biasa, karena ini brief spoiler, jadi kita masih belum mendapatkan apa judul untuk chapter kali ini. Hanya dikatakan saja, untuk cover story sendiri masih lanjutan dari perjalanan Yamato, dimana dia sedang mengunjungi lokasi dari kakek Hyogoro yang ternyata Nekomamushi pun sedang ada di tempat tersebut. Dan untuk chapter sendiri langsung dilanjutkan dari perkataan terakhir Vegapunk saat dia berkata kalau seseorang yang mengetahui semua sejarah yang hilang adalah kru dari Raja Bajak Laut. Dan chapter lalu pun ditutup dengan relik yang terlihat sangat mabuk berat. Nah di sini pula diawali dengan reaksi dari para bajak laut yang ada di Hachinosu, yang apakah ini akan menjadi semangat baru juga nih bagi mereka para bajak laut. Ya setidaknya jika tidak mengincar kru Roger, mereka akan pergi ke Loftel untuk mengetahui Void Century secara lengkap alias perang selama 800 tahun itu bentukannya seperti apa. Karena jangan lupa banyak sekali kan bajak laut yang sudah menyerah dalam perburuan One Piece ini, yang jika kalian ingat kenapa kata-kata bagi sangat penting sekali, karena hasrat terdalam dari bajak laut di era tersebut adalah semangat untuk mencari One Piece. Dimana untuk spoiler pun dilanjutkan dengan diperlihatkan anggota dari Sword yang sedang beristirahat dan mereka semua berada di rumah sakit. Yang jangan lupa ya, masalah timeline sudah H+1 nih dari penyerangan Garp yang kita lihat sebelumnya. Di sini Tashigi sedang berbicara dengan Smoker, dan Smoker pun berkata jika dia akan mengunjunginya dan pergi ke rumah sakit tersebut. Yang akhirnya nih setelah sekian lama Sword dan Tashigi udah perlihatkan, tetapi tidak untuk satu Vice Admiral yang sudah bersama kita sejak awal, yaitu Smoker. Dimana pesan Vegapunk pun masih terus berlanjut. Tetapi sebelum itu kita pula diberitahu satu hal yang sangat luar biasa nih, bahwa akhirnya guys Zorojuro versus Nusjuro, yang menjadi harapan kita ya sejak mungkin sekitaran 6 chapter lalu kali ya, di chapter 11-11. Walau masih bingung bagaimana tepatnya Zoro bisa beradu melawan Nusjuro, karena terakhir kita melihat Nusjuro melompat dan membelah Pang Record, dimana untuk Zoro sendiri masih bersama dengan Jinbei digendong ke arah Nami, yang kenapa tiba-tiba Zoro bisa tahu-tahu menahan seorang Gorosei. Lebih tepatnya di mana lokasi mereka ini beradu. Tapi ya kita perlu menunggu versi scan lah untuk tahu hal ini akan seperti apa. Dikatakan di sini jika Nusjuro mengenali pedang Kitetsu yang Zoro gunakan, yang apakah ini pula menjadi semakin terbukti nih kalau Nusjuro adalah pengguna Shodai alias generasi pertama dari Kitetsu yang Zoro gunakan. Jangan lupa untuk Zoro dia menggunakan generasi ketiga ya, alias Sandai Kitetsu. Dimana dikatakan juga sisa dari Gorosei yang lain mereka langsung turun ke bagian Fabrio PS dan mereka mengepung Ancient Robot yang dari kata-kata York sebelumnya saya sangat yakin sekali jika berada di dalam Ancient Robot tersebut. Dan sebelum itu pula Vegapunk pun berkata dan memiliki pesan untuk mereka-mereka yang membawa nama D. Dimana di sini pula dikatakan kita melihat Dragon, Kurohige, Sabo dan yang lainnya muncul ketika Vegapunk berkata tersebut. Dan di sini Vegapunk berkata di antara kalian, dan boom, ternyata siaran harus terhenti karena Gorosei menyerang Ancient Robot tersebut secara bersama-sama, yang pada akhirnya menyebabkan siaran terputus. Yang wah, ini wadaw banget. Ya sejujurnya terkait siaran terputus ini pun sudah sangat terlihat sejak lama sih, dan bukankah sudah kita prediksikan juga di video review kemarin
Karena nggak mungkin kan Oda sangat strong sekali nih memplotkan para Gorosei yang kekeh banget dan all out banget untuk mengintersep siaran dari Vegapunk kalau pada akhirnya harus mengalami kegagalan. Yang tepat juga kan sesuai prediksi kita kalau pasti bagian pemutusan ini akan ditutup dengan cara yang epic, di mana sebelum kata-kata penting keluar di siaran tersebut, pada akhirnya akan terputus seperti yang dilakukan oleh para Gorosei yang ternyata benar saja seperti yang kita lihat di chapter ini. Tepat ketika Vegapunk mention nama di situ siaran terputus. Tapi mungkin yang cukup mengecewakan bagi kita, di mana Ancient Robot ini terlihat sangat keren, sangat kuat, sangat gagah sekali lah, yang mungkin butuh beberapa waktu untuk para Gorosei menghancurkannya atau setidaknya menggagalkan dari siaran tersebut. Ternyata hanya butuh satu chapter dan boom, kita langsung dibuat gagal untuk siaran dari Vegapunk. Yang kesannya ini Ancient Robot itu bentukannya seperti apa? Apakah dia benar-benar tidak bisa menahan Gorosei atau bagaimana? Lagi-lagi kita perlu menunggu untuk hal ini di versi scanlationnya. Dimana mungkin bagian menarik yang kita dapatkan di spoiler kali ini adalah kita diperlihatkan Dragon Kurohige yang mereka ini sebagai penyandang di secara langsung, yang kemungkinan juga mereka berdua memang tidak tahu jelas apa arti nama yang mereka miliki, tapi setidaknya mereka tahu kalau nama mereka ini alias nama di mereka ini pasti memiliki makna yang sangat penting. Dan bahkan Sabo pun udah perlihatkan di sini yang sejujurnya sangat masuk akal sih, karena bukankah Sabo seharusnya cukup tahu banyak tentang nama di tersebut? Karena ingat kata-kata terakhir yang dia terima dari Cobra yaitu untuk memberitahu Vivi kalau dia juga adalah penyandang nama di sama seperti Luffy, dan bahkan kata-kata terakhirnya untuk terus mengibarkan bendera Fajar atau Dawn kepada dunia. Ya lagi-lagi kalau kita ingat sebelumnya di mana Profesor Clover dihentikan tepat saat dia akan berkata nama kerajaan kuno tersebut, dan Dr. Vegapunk pun sama Oda hentikan saat dia mention para klandi yang ada di dunia. Yang apakah benar jika ternyata nama kerajaan yang hilang itu adalah Kingdom of Dawn, di mana Flag of the Dawn yang Cobra katakan bukankah sangat mencurigakan sekali? Dan lagi-lagi jika kita ngomongin masalah Will of D, apakah D-nya adalah Dawn atau Fajar? Di mana sebenarnya teori ini pun sudah sangat lama sekali kita ketahui. Ya, tapi untuk hal ini pun bukankah memang kru dari para Raja Bajak Laut tahu semua tentang nama D tersebut ya, terutama setidaknya untuk Roger ketika dihilangkan namanya menjadi Gold Roger saja. Yang disitu pun dikatakan karena semua kru tahu apa maksud dari nama dia tersebut, dan Roger pula sudah menceritakan hal ini kepada Shirohige sebelum kematiannya. Jadi lagi-lagi Perdian akhirnya kembali oleh singgung dan membawa peran penting untuk cerita. Yang kira-kira mau dibawa kemana lagi ya terkait semua hal yang ada di masa lalu terkait Void Century, Ancient Kingdom, Will of D, yang bahkan ternyata masih banyak sekali miss atau mungkin hal-hal yang belum kita ketahui karena siaran harus sudah berakhir. Jangan lupa pada cabut buat kalian juga nih yang lagi cari desain untuk sang Raja Bajak Laut kita alias Goldie Roger dengan desain ikonik ini saat dia tertawa ketika sampai ke Pulau Loftel. Dan speech terkenalnya terkait Destiny, Dream, and Fate di bagian depan. Yuk miliki sekarang, pemesanan bisa COD dan banyak gratis ongkir juga loh. Buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Kami dari DNA Merchandise ada dalam perusahaan kita untuk meningkatkan status Wibu, karena Wibu juga bisa keren, anjay. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Kalian bisa tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.